Oke, baiklah, mari kita mulai live malam hari ini. Kira-kira sampai kapan badai IHSG ini mereda? Mari. Buat kaos hijau, gak ngefek bro. Oke, teman-teman semuanya, ada event Miss Bas komentar Moody's terkait ekspor satu pintu dong. Siap. Ada event investing namanya Investart, Investart Buffett Secrets Investing Beyond Crashes. Wow, membawa tema investing lagi. Apakah masih percaya dengan Indonesia dalam jangka panjang? Saya percaya. Jangka panjang itu berapa lama? Jangka panjang itu bertahun-tahun gitu ya. Jadi bukan cuma buat setahun doang, bisa bertahun-tahun. Jadi kesempatan kalau saat ini lagi anjlok-anjlokan banget, tapi tidak semua saham guys. Hanya beberapa saham tertentu saja. BCA, iya dong. BCA pastinya oke dong. Cuman kalau saham yang lain-lainnya gimana? Teman-teman kita pelajari secara lebih detail. Fundamentalnya bagaimana di webinar Investart. Bukan deh. Investart ngajarin caranya deh, bukan ngebahas sahamnya satu-satu. Tapi nanti kalian jadi lebih ngerti. Webinar Investart 1-23 Mei jam 10 pagi. Cara daftarnya DM saya, EMV Investart itu buat long term investing. Baiklah, mari kita mulai. Hari ini IHSG-nya jeng. Ini bukan lagi Sintia, bukan lagi Imlek kan. Tapi merah merona turun 3,54%. Diam trade sih udah bersih-bersih, cuman kemarin kita lagi iseng ngetes di LSIP merah juga guys. Cuman 5% doang dan dari modalnya tuh udah diturunin. Kita sarankan total modal itu udah diturunin sekitar perbandingannya ya 10% dari modal yang digunakan di 2025. Berarti udah cash outnya kira-kira 90% dong kalau 10% yang dipakai dari total modal 2025 itu perbandingannya. Kenapa? Karena 2025 marketnya bullish. 2025 marketnya bullish. Yang bikin bullish apa? Yang bikin bullish saham Konglo teman-teman gitu. Nah maka dari itu di 2025 mungkin modalnya agak gede. Cuman di 2026 saat ini modalnya jadi sekitaran 10% aja dari 2025 gitu ya. Oke, jadi meskipun kemarin kita ada ngetes satu di LSIP nih ya, itu cuma 5% dan 5%-nya dari total modal yang sudah diturunin 90%. Gitu ya guys ya. Duh, saya kudet nih, baru tahu nih, dikasih tahu sama tim saya nih barusan. Hari ini turun disebabkan oleh saham-saham konglomerasi Grup Barito, Grup Bakri, dan Grup Hapsor yang turun tajam, di mana di tahun 2025 dulu mereka menjadi primadonanya. Ya, jadi seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Teman-teman semuanya yang di TokTok yang detail langsung ke IG aku @ellen_official. Mari kita bahas, kita lihat satu-satu yuk. TPIA, Chandra Asri Pasifik ya, Chandra Asri Pasifik. Beris, gak usah dilihat lagi. Memang kalian ada yang masih mau nanya ya, gimana TPIA? Ini kita udah tidak ada dari jauh-jauh hari. Mohon maaf kawan-kawan. Ini kenapa kecil begini sih? Gimana caranya ngegedein? Tweet 100%. Mari kita lihat TPIA. Gimana sih carinya? Indostock. Search, jual, search, TPIA. Kita sudah tidak ada sejak Januari 2026. Jadi ya mohon maaf teman-teman kalau kalian nanya. Waktu itu kita sempat pay on weakness di 2026 Januari, terus kemudian 26 Januari breakdown. Ya kita waktu itu ya. Jadi kalau kalian nanya sekarang bagaimana, kita udah lama menghindari saham ini. Mungkin sarannya gunakan jika ada pantulan untuk mengurangi posisi. Demikian pula dengan PTRO. PTRO itu kita 27 Oktober 2025. Terakhir 27 Oktober
Oktober 2025 di sini, 27 Oktober breakdown di sini. Habis itu kita nggak beli lagi. Kenapa? Karena naiknya kok kita ngelihat gas ini loh, pas jatuh nih kita jual, gasnya itu ya nggak kuat secara likuiditasnya. Meskipun naik terus, tapi power likuiditasnya itu sebenarnya agak kurang gitu. Jadi kita avoid dan ya kita sih bersyukur kita avoid 22 Januari itu sebenarnya breakdown, dan sekarang ya very downtrend. Sangat downtrend sekali teman-teman yang masih punya. Batasi risiko, dan kalau ada pantulan gunakan untuk kurangin. Yang nggak mau cow sih sebenarnya mikirnya nanti kalau sampai lebih turun lebih dalam lagi ya ruginya lebih besar lagi gitu aja. Tapi kalau sudah cut loss ternyata mantul lagi, gimana? Anggap saja itu uang sekolah gitu ya. Wah, enak lu ngomong bukan uang lu. Saya juga pernah ngerasain namanya stop loss teman-teman ya. Tapi meskipun kalau stop loss saat ini PTRO, TPIA agak terlambat gitu ya. Tapi daripada tidak sama sekali. Mungkin kalau kalian stop loss, kalian harus menyiapkan diri jika ada pantulan sesaat, itu nggak boleh nyesel gitu aja. Semua ada konsekuensinya. Oke, terus kemudian BRPT, mari kita lihat BRPT. BRPT beberapa waktu yang lalu, ingat nggak, dia tuh patternnya, volumenya cakep, chartnya cakep, tapi entry rate nggak masuk. Karena kita ngelihat ini sentimen negatif dari MSCI kan belum berakhir, belum selesai ya. Sampai tanggal 29 nanti, bahkan sampai tanggal 29 itu ini masih akan ada sell off terus gitu ya, apalagi 29 sore. Jadi kita nggak beli sama sekali meskipun patternnya lucu waktu itu, bisa menarik gitu sampai tanggal 5 Mei, dan avoid. Hindarin dulu saham-saham ini. Terus kemudian CDIA ya, CDIA Chandra Daya Investasi. TBK jatuh dalam banget, dan ini kalau aku sih avoid dulu, belum ada signal buy juga. Brand keluar dari MSCI pastinya karena HSC, dan berpotensi keluar juga dari FTSE. Besok ada pengumuman rebalancing FTSE besok 22 Mei, dan brand juga kemungkinan besar akan keluar karena dia HSC gitu ya. Jadi teman-teman please avoid dulu gitu. Jadi kalau kalian tanya mesti gimana, sebenarnya saya sudah bahas saham-saham ini dari sekian lama, dan kita rekomendasinya sama tetap, bahkan entry terakhir itu di 26 atau 27 November udah sell di sini. Chartnya kelihatan yang di tak-tak yang GT. Langsung ke IG aku _official, dan di sini ini udah sell di sini, ya udah gitu ya. Gitu. Teman-teman semuanya, ini masih sangat downtrend sekali. Apakah waktunya masuk? Aduh, jangan dulu deh ya. Sekarang masih riskan banget. Demikian pula cuan juga masih sangat downtrend sekali. Terakhir M-Trade ada saham cuan itu trading lucu-lucuan, trading saham cuan. Terakhir di 25 Februari 2026, 25 Februari 2026, 25 Februari 2026 jualan di mana sih? Oh ini. 25 Februari 2026. Oke, jadi ini ada pantulan waktu itu sekitar 11 Februari ada pantulan, ada trading, terus 25 Februarinya kita caw. Karena apa? Karena dia nggak jadi mantul naik guys gitu. Jadi kita belinya waktu itu transisi dari stage 1 menuju ke stage 2. Terus kemudian di sini kita caw 26 ya. Oke, jadi FTSE rebalancing 22 Mei, tapi di Indonesia tanggal 23 dini hari 23. Jadi itu yang ditunggu-tunggu, kemungkinan besar saham-saham ini banyak yang keluar gitu ya dari FTSE. Makanya kenapa turun ya, jadi salah satunya juga karena antisipasi FTSE rebalancing setelah kemarin MSCI rebalancing gitu ya. Terus kemudian saham apa lagi yang bikin turun market hari ini? Ada saham, mari kita lihat. BRMS breakdown, jejeng. Untung cut loss. Kalau nggak cut loss, waduh, ini makin dalam lagi nih. BRMS kita terakhir cow. Teman-teman, untung rugi kita kasih lihat. BRMS 8 Mei 2026. Ya, implementasi MSCI penutupan 29 Mei. 8 Mei 2026. 8 Mei itu tanggal berapa ya ini? 8 Mei nih, di sini.
Ini kita cut waktu itu ada sempat buy-nya pada tanggal 9 April. 9 April itu di sini pas breakout lah di sinilah. Nih, tandanya bagus terus kemudian 8 Mei di sini kita cut. Ya, kalau nggak cut loss, wah ini keseret makin dalam lagi, bisa sampai 30% ya. Ini cut loss-nya 7-12%. Kita apa adanya, kita kasih lihat oke ya. Terus kemudian dengan resiko di market yang sudah membesar waktu itu juga exposure-nya udah diturunin 75%, sisa 25% aja sebenarnya waktu trading BRMS. Oke, terus kemudian ENRG ini jadi breakdown banget, padahal sebelumnya di sini cakep banget ENRG-nya, semua yang cakep bisa berbalik seketika jadi nggak cakep lagi. Makanya kita objektif ngelihat metode super trader ini ada membalikan arah, ya udah wait and see dulu, tapi dekat MA 200 wait and see dulu lah guys. Oke, terus kemudian Dewa di sini juga dia breakdown teman-teman semuanya, breakdown dari 392 ke bawah di sini. Wait and see dulu ya guys ya, jangan masuk dulu ya guys ya. Wah, ini di awal udah langsung bahas saham-sahaman. Boom sebenarnya grup Bakri ini juga anginnya tuh seger, tapi kali ini kayaknya avoid dulu, ciao dulu guys, ciao dulu. M-trade terakhir ada si boom pada tanggal 24 April kita sudah ciao. 24 April itu bentuk chartnya kayak gini guys. Nah, ini belum breakdown tapi kita udah ciao duluan. Kalau enggak nanti waduh lossnya bisa semakin banyak guys. Dari saat ini kita lagi wait and see semua saham, resikonya lumayan gede. Jadi kalau kalian beli saham Indonesia contohnya kayak UNTR yang lagi disupport banget saat ini, diskon abis parah, ini tuh sekarang dia lagi di stage 4 ya. Jadi aku mau gambar di mana ya? Aku gambar di sini aja kali ya. Aku gambar di sini ya. Nih, jadi begini guys. Aku mau gambar. Lihat teman-teman yang di TokTok, yang di ke Igoy, aku @elmi_official. Mari kita gambar dengan tongkat ajaib. Ini namanya stage 1. Yang kecil di bawah di sini, di stage 1. Ini stage 2. Kok chartnya begini sih? Sebentar ya. Aku ganti warna dulu nggak ya? Nggak usah ya. 1, ini 2, ini 3, 4. Nah, kalau kamu trade saham Indonesia saat ini tuh kayak UNTR, nunggu buy on weakness di bawah kayak gitu ya. Itu tuh sebenarnya kamu lagi belinya tuh di sini guys. Di sini kayak LSIP kita ngetes buy di sini tuh ada kita jelasin di morning briefing tadi pagi. Nah, beda halnya dengan saham US yang di TokTok yang dia ke Igoy aku @elmi_official biar bisa lihat yang aku maksud. Bedanya dengan US stocks tuh kita kalau buy on weakness tuh di sini. Nangkep nggak sih kalian? Di sini tuh di stage 2. Stage 2 itu artinya kita tuh beli on weakness retracement pas dia naik. Jadi kalau dilihat chartnya ini lebih panjang naiknya daripada turunnya lebih pendek. Kesimpulannya reward lebih besar daripada risk. Itu yang terjadi pada US stocks. Nanti tak kasih contohnya beberapa. Nah, sedangkan di sini ini risk lebih gede daripada reward, turunnya lebih banyak daripada naiknya guys gitu. Maka dari itu yang di sini ini Indo Stocks nih contohnya apa kalian mau lihat? Contohnya nih UNTR nih. UNTR itu sebenarnya lagi di support banget guys 23875. Tapi di support ya ini sudah turun dari MA semua sudah turun. Ini sudah di stage 4 guys, posisinya di sini sehingga resikonya juga pastinya jadi lebih gede gitu ya. Jadi resikonya yang di tempat pink ini jadi lebih gede. Semoga bisa dipahami ya guys ya. That's why kita lagi banyak mengarahkan untuk belajar ke US stocks, meskipun US stocks juga ada resikonya pastinya, cuman resikonya lebih bisa diantisipasi saat ini, bukan resiko yang major. Balik lagi ke saham Indonesia, Raja dan Ratu yang kemarin kita lihat juga berada di area support ternyata ambles. Wait and see dulu guys, ini juga mengantisipasi FTSE rebalancing guys. Jadi Raja breakdown, please avoid. Kalau punya sih ya ini breakdown ini sebenarnya tempat
pembatasan risiko, stop loss gitu ya. Tapi saya tidak tahu Anda punya di modal berapa. Oke, terus kemudian mari kita lihat DSSA. Waduh, ini lagi nih, ini udah bakalan turun banget 610 dari ini dulu sempat stock split 4650 jadi 610. Ini turunnya berapa persen nih? Kalian nyangkut berapa persen? Yang punya di pucuk-pucuk ada nggak yang punya di pucuk-pucuk? Sudah 85% say. Wait and see dulu. Nah, terus ada update nih dari Moody's dan juga dari S&P. Aku akan bahas nanti gitu ya, pandangan mereka bagaimana. Terus kemudian aku mau bahas dulu ini tuh saham Konglo tuh pada turun tuh kenapa sih sebenarnya? Kenapa saham Konglo pada turun? Ara kok pusat-pusat kenapa kamu Ar? Oh bobok dia. Saham Konglo turun ya. Grup Hapsoro, Bakri, Barito, DSSA dan juga Astra International. Perhatikan di sini saya ASII-nya juga breakdown juga ya, ting ting. Wah, kalau ini mah sebenarnya fundamentalnya bagus. Kita tunggu aja di bawah. Kita tunggu di bawah buat kita di CA. Kenapa dia? Salah satunya AALI ini terkena kebijakan ekspor dari satu pintu ya. Jadi saham Konglo turun, termasuk grup ASII juga turun karena AALI kena dampaknya. Dan UNTR juga kena dampaknya. Alasannya karena uncertainty soal pembentukan DSI PT Danantara Sumber Daya Indonesia, bener nggak sih namanya? Dimana itu tuh kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu sebagai bentuk pengetatan kontrol ekspor sumber daya alam oleh pemerintah. Dan investor melihat ini sebagai perubahan besar dalam cara bisnis ekspor yang dijalankan. Kebijakan ini perubahan gede dan mereka lagi bersikap wait and see dulu. Ngelihat ini nanti ke depan tuh gimana sih implementasinya. Nah menurut Pak Purbaya katanya pelaku pasar itu masih diliputi ketidakpastian, udah pasti was-was sehingga mereka memilih melepas saham lebih dulu sambil nunggu kejelasan dampak dari kebijakan tersebut. Dan market saat ini juga masih mencoba membaca arah dan dampak pembentukan dari badan ekspor sumber daya alam terhadap emiten di bursa. Semuanya lagi wait and see, apalagi DSI bisa mengambil margin wajar sebagai biaya jasa, sedikit mengurangi pendapatan langsung dari perusahaan tersebut gitu. Tapi ini ada yang bilang nggak ngambil cuan gitu, tapi ada yang bilang ngambil margin mungkin ya, ada yang bilang bisa ngambil margin mungkin ya gitu ya. Nah itu tuh lebih kepada redistribusi bukan pengurangan total keuntungan pasar katanya gitu. Jadi masih pada wait and see semua. Mari kita bahas lagi soal kebijakan ekspor satu pintu ini karena merupakan satu kebijakan yang lumayan gede dan mendapat perhatian dari asing. Kemarin kita sebenarnya sudah bahas. Baiklah, mari kita hari ini akan bahas lebih detail, lebih jelas dan semoga teman-teman juga lebih punya gambaran kenapa pemerintah melakukan ini. Nah, ekspor dari satu pintu untuk beberapa komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan mineral tertentu melalui badan negara yang terafiliasi dengan Danantara atau PT Danantara Sumber Daya Indonesia itu tadi. Efektif 1 Juni MSCI say. 1 Juni libur, market buka tanggal 2. Implementasi penutupan 29 Mei, market buka nggak sih? 29 Mei market buka nggak sih? Oke lah, atur aja sendirilah. Pokoknya di tanggal mereka 29 Mei kita marketnya tutup gitu ya. Lagi banyak libur. Sorry, agak distracted dikit. Oke, balik lagi ke kebijakan ekspor satu pintu ya, itu untuk komoditas strategis seperti CPO, batubara dan mineral tertentu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tapi ke depan akan ada tambahan komoditas. Jadi setiap 3 bulan ya. Jadi ini dari mana aku baca tadi? Reuters. Dari Reuters. Ini
the new regulation will be implemented in stage where in the first stage it will cover exports of palm oil, coal, and ferroalloys. Every 3 months there will be a review to add more commodities. Sektor komoditi jadi dakdikdukder. Kenapa? Ternyata setiap 3 bulan itu bakalan direview lagi. Ya, jadi setiap 3 bulan bakalan apa? Direview lagi, bakalan kayaknya bisa ditambahin komoditas lain. Nikel belum, emas belum. Wah, dakdikdukder nih dari sektor komoditas. Makanya saham-saham dari sektor komoditas juga jadi wait and see. Migas, hulu migas sekarang belum. Tapi ke depan gimana? Nggak tahu. Jadi wait and see gitu kan ya. Semuanya jadi pada turun. Termasuk juga saham-saham Konglo ini gitu. Nah, tujuannya menurut pemerintah itu tuh untuk meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam, memastikan devisa lebih banyak masuk ke Indonesia, transparansi perdagangan lebih baik, dan mengurangi transfer pricing dan under invoicing. Tahu nggak sih apa itu transfer pricing dan under invoicing? Pemerintah tuh melihat praktek transfer pricing dan under invoicing itu bisa ngerugiin negara 15.400 triliun atau 15.400 triliun atau 15,4 kuadriliun dalam waktu 34 tahun gitu. Jadi apa itu sebenarnya transfer pricing dan under invoicing? Transfer pricing secara sederhana intinya kalau perusahaan ngejual barang ke perusahaan afiliasi mereka di luar negeri, jadi di Indonesia si perusahaan ini punya perusahaan, di luar negeri punya perusahaan milik pihak yang sama lah, grup yang sama gitu. Nah terus perusahaan di Indonesia tuh ngejual batu bara atau CPO ke perusahaannya sendiri di luar negeri atau misalnya di Singapura lah dengan harga murah. Tapi terus perusahaan yang di Singapura ini ngejual lagi ke pembeli akhir ya yang di Singapura juga dengan atau di mana aja tapi transaksinya terjadi di Singapura karena mungkin perpajakannya lebih murah dengan harga jauh lebih mahal sehingga mereka bisa mendapatkan laba lebih besar gitu ya. Nah ini dianggap merugikan Indonesia karena pajak di Indonesia lebih kecil dan devisa yang masuk ke Indonesia juga jadi lebih kecil. Alasannya sih masuk akal, eksekusinya yang jadi pertanyaan. Nah, under invoicing adalah praktek melaporkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Jadi misalkan nilai ekspor aslinya tuh 100 juta US dollar, terus yang dilaporin tuh cuma 70 juta US dollar. Nah, selisihnya gimana tuh? Parkir lah di luar negeri. Jadi pemerintah menilai ini tuh berpotensi membuat penerimaan negara tuh hilang bertahun-tahun gitu. Nah, dampaknya ke perusahaan tuh gimana? Kalau sebelumnya banyak perusahaan mungkin bisa melakukan pengaturan internal lewat transfer pricing atau under invoicing itu untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, maka nanti kalau misalkan mereka tidak bisa melakukan itu lagi, maka keuntungan yang didapatkan itu akan menjadi lebih kecil. Jadi karena ruang bergeraknya mereka lebih kecil, maka labanya juga jadi lebih kecil. Keuntungan yang tercatat di laporan keuangan dan pajak perusahaan lebih gede, keuntungannya lebih kecil, kira-kira seperti itu ya. Ini tidak otomatis berarti perusahaan mengurangi cuan ya, tapi mungkin secara nominal lebih besar karena mungkin harga ekspornya disesuaikan gitu. Jadi nanti kita masih nggak tahu gimana gitu ya. Jadi kita lihat aja nanti gitu. Nah terus ada resikonya juga dari sisi DSI-nya dan antara sumber daya Indonesia itu yang akan mengambil margin gitu ya. Katanya margin wajar tapi nggak tahu deh. Seperti aku bilang tadi ada ngambil keuntungan, ada yang bilang nggak ngambil keuntungan gitu. Jadi yang kita perhatikan sorotan dari asing, Moody's dan S&P itu langsung nyorotin Indonesia soal kebijakan ekspor satu pintu di Indonesia, dan ini yang penting banget. Menurutku lebih penting daripada proyeksi laporan keuangan dari emiten CPO dan emiten batubara itu sendiri gitu, karena ini mempengaruhi proyeksi rating Indonesia ke depan gitu ya. Di satu sisi kebijakan ini pastinya akan menambah penerimaan negara atau revenue negara
Sehingga kemungkinan melebarnya defisit APBN terhadap GDP itu menjadi mengecil. Jadi di satu sisi intinya kalau ini berjalan dengan baik, ini akan bagus buat APBN Indonesia pastinya. Nah, tapi Moody's dan S&P menyoroti beberapa hal yang penting diperhatikan. Meskipun keduanya mengakui potensi manfaatnya untuk fiskal Indonesia dan untuk stabilitas ekonomi makro bisa juga membuat rupiah menguat karena devisa Indonesia juga bisa bertambah. Nah, Moody's bilang apa? Sentralisasi ekspor ini bersifat kredit negatif bagi perusahaan pertambangan karena bisa menimbulkan distorsi pasar. Dan meskipun demikian, langkah ini berpotensi meningkatkan arus devisa dan memperkuat nilai rupiah seperti yang aku bilang tadi. Tapi secara keseluruhan, kebijakan ini tuh bisa menekan sentimen investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia, gitu ya. Artinya investornya jadi agak takut-takut gitu ya, mau berinvestasi. Apa kata S&P? Pemusatan ekspor melalui BUMN ini berisiko mempengaruhi indikator kredit sovereign. Jika implementasinya tuh nggak lancar, maka eksekusi harus sangat diperhatikan sekali. Dan S&P juga menyoroti tenggang waktu implementasi yang singkat sebagai potensi gangguan perdagangan, suplai perdagangan yang juga bisa membebani ekspor. Penerimaan pemerintah itu sendiri bisa terganggu ya karena waktu implementasinya singkat. Lebih ke eksekusi lagi-lagi yang disoroti dan juga neraca pembayarannya. Nah, 1 Juni sampai 31 Agustus itu jadi periode transisi, cukup pendek waktunya, sedangkan full implementation 1 September 2025. Kata S&P, ketidakpastian kebijakan atau peraturan dapat mempengaruhi sentimen investor dan kepercayaan dunia usaha. Nah, kalau arah kebijakan sulit diprediksi, investasi bisa melambat dan modal asing malah berisiko keluar dan itu justru malah membuat rupiah melemah. Dan ini juga yang membuat pasar saham hari ini kembali lanjut turun. Karena mereka takut banyak ketidakpastian gitu ya. Yang dikhawatirkan investor tuh bukan cuma soal teknik ekspornya, tapi signal bahwa negara itu semakin intervensionis. Kendali pemerintah terhadap ekonomi semakin besar dan arah kebijakan menjadi lebih sulit diprediksi. 3 hal itu sangat penting sekali. Bagi investor global, predictability atau kepastian itu sangat penting sekali. Karena itu, pasar tuh mulai khawatir terhadap market ya. Investor-investor tuh mulai khawatir terhadap potensi birokrasi yang lebih panjang, proses approval ekspor yang lebih lambat, fleksibilitas pricing yang berkurang, hingga potensi tekanan terhadap margin perusahaan eksportir gitu. Sebelumnya banyak eksportir memiliki fleksibilitas lebih besar ya di dalam menentukan buyer, memilih jalur perdagangan, dan mengatur pricing global mereka sendiri. Nah, kalau semua menjadi lebih terpusat, pasar tuh khawatir efisiensinya tuh bisa menurun malahan dan malah bisa merugikan Indonesia. Kekhawatirannya seperti itu meskipun ada positifnya tadi. Di sisi lain, pemerintah itu menyatakan bahwa badan seperti Danantara itu bukan trader yang ngambil spread atau keuntungan tambahan dari ekspor. Fungsi utamanya tuh katanya kepada koordinasi pengawasan, transparansi, dan penguatan kontrol negara atas sumber daya alam, ya sumber daya alam strategis atau SDA penting. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia ini merupakan salah satu bahkan menjadi yang terbesar yang memberikan suplai batu bara dan juga CPO dan nikel terhadap banyak negara, salah satunya China. Nah, jadi di sini ini menjadi satu disruption juga buat China gitu ya, buat banyak negara lain. Market juga masih bertanya-tanya ya, jadi investor masih bertanya-tanya, pasar bertanya-tanya apakah akan ada biaya tambahan, apakah prosesnya akan menjadi lebih lambat, apakah buyer global tetap nyaman, dan apakah sistem baru ini tuh tetap kompetitif secara internasional. Kekhawatiran lainnya, dampaknya terhadap daya saing Indonesia dengan Malaysia. Malaysia itu penghasil CPO juga yang terbesar nomor 2 setelah Indonesia ya di sektor CPO utamanya. Ya, jadi jika ekspor Indonesia jadi lebih ketat, lebih lambat atau lebih rumit secara administratif, maka buyer global itu bisa sementara mengalihkan pembeliannya ke Malaysia yang dianggap lebih market friendly, lebih predictable secara peraturannya, dan supply chain-nya lebih stabil. Jadi inti
perdebatan saat ini tuh bukan sekedar setuju atau tidak setuju terhadap kontrol negara, tapi apakah implementasinya nanti tuh bisa tetap transparan, efisien, cepat, gercep, market friendly, dan tetap membuat investor itu tanpa membuat investor tuh kehilangan kepercayaan terhadap Indonesia. Dan kalau penerapannya yang pendek dari transisi Juni sampai Agustus, penerapan di September, ini kan cepat banget ya. Kita memahami bahwa pemerintah saat ini lagi butuh uang sekali untuk menambah penerimaan negara supaya nggak defisit. APBN-nya supaya defisitnya tidak melebar, supaya tetap di bawah 3% gitu ya. Apalagi sekarang ada subsidi minyak ya, subsidi minyak. Nah, ini sebenarnya salah satu, kalau kita bisa bilang ini adalah salah satu harga yang harus dibayar karena subsidi minyak tuh semakin banyak, BBM nggak naik gitu. Ini termasuk salah satu harga yang harus dibayar. Kenapa ya? Otomatis kan butuh duit untuk ini gitu loh. Nah, jadi teman-teman, itu tadi ada plus minusnya, dan yang lebih disoroti sebenarnya lebih ke pelaksanaannya dan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Apakah supply chain lebih stabil? Kalau enggak, kebijakan ini justru malah akan merugikan Indonesia jika tidak efisien. Mereka akan beralih ke Malaysia dan Malaysia malah diuntungkan. Jadi semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar, semoga semuanya tetap efisien sehingga tujuan dari pemerintah juga semoga bisa tercapai, yaitu mendapatkan income tambahan dan semuanya win-win. Harapannya seperti itu. Harapannya perusahaan-perusahaan CPO, coal, dan juga mereka yang membeli konsumen-konsumen yang membeli CPO dan coal dari Indonesia, mereka yang mengimpor dari Indonesia, hopefully mereka juga mendapatkan manfaatnya dan nggak malah semakin lama, semakin rumit gitu ya. Jadi karena sekarang lagi masih banyak ketidakpastian, kita banyak wait and see, investor banyak wait and see. Ya kan, memperhatikan dari beberapa proyek yang sekarang ini program berjalan seperti MBG dan Kopdes gitu kan ya. Jadi mungkin dalam pelaksanaannya banyak ketidaksempurnaan, beberapa ketidaksempurnaan yang pastinya diperbaiki terus ya. Tapi karena harus cepat ya, mungkin banyak ketidaksempurnaan itu. Kita berharap, kita berdoa aja ya, semoga semua ini bisa berjalan dengan lebih baik. Dan saat ini Singapura menyalip Indonesia jadi pasar saham terbesar di Asia Tenggara. Secara market cap, menyalip Indonesia yang terus turun ke level 618 miliar US dollar. Singapura outperform karena diuntungkan oleh stabilitas ekonomi politik dan program pemerintah yang membuat pasar saham semakin menarik. Pasar saham Asia yang perform saat ini dari Korea juga perform ya. Nah, kita mau bahas tidak hanya saham Indonesia, tapi kita nanti juga akan bahas saham US. Aku bahas dulu pertanyaan-pertanyaan kamu untuk bahas saham Indonesia, bahas upcoming IPO, US stocks please, untuk SpaceX and Anthropic. Oke, sebentar ya. Bahas komentar Moody's terkait ekspor satu pintu sudah aku bahas. BRMS Bumi perlu cut loss nggak? Udah nyangkut 30%. Uang dingin atau uang hangat? 30% sih lumayan gede ya. MBMA sama Archie tolong, ini semua lagi wait and see guys. Bayangin, setiap 3 bulan akan direview dan nambah lagi. MBMA ini saya udah cut loss kapan ya? Pokoknya barengan M-Trade deh kurang lebih. Kapan ya M-Trade waktu itu cut loss MBMA ya? Untunglah cut loss, kalau nggak cut loss, wah celaka ini. Makin dalam. Oh, M-Trade cut loss 5 Mei. Aku cut lossnya agak telat. M-Trade cut loss di sini di 5 Mei. Aku antara di 8 atau 8. Aku cut loss di 8 waktu itu. Ya just telat aja sih sebenarnya. Untung cut loss ya.
Archie, mari kita lihat Archie teman-teman. Ini kalian cuma mau dengerin soal Moody's toh. Archie, cut loss juga guys, mau gimana? Bahas IPO SpaceX dan Anthropic, siap. Kita bahas China dan Iran ya. Ada apa China dan Iran? China habis ketemu Trump, terus habis itu ketemu Putin. Yang di TikTok yang dia langsung ke IG aku @elon_official. Jadi perang Iran dan gangguan di Selat Hormuz itu membuat pasokan LNG ke China terganggu. Ini penting karena hampir 30% LNG China pada 2025 itu berasal dari Qatar, sementara LNG dari Qatar harus melewati jalur laut yang rawan konflik gitu. Jadi dari chart ini aku mau kasih lihat chartnya buat kalian. Itu kelihatan ekspor LNG Qatar ke China. Sebentar ya, aku siapin chartnya dulu. Itu sempat turun tajam mendekati 0 pada 2026. Artinya China punya alasan kuat buat mencari pasokan energi yang lebih stabil. Salah satunya lewat pipa gas dari Rusia. Nih, perhatikan teman-teman. Ini chartnya di sini. Nih, lihat nih ya. Yang di TikToknya di langsung ke aku @official. Wah, ini ekspor memutus pasokan LNG ke China. Ya kan ini maunya si Trump sendiri ya, Trump buat ngeganggu China gitu. Tapi abis itu makanya China sebel banget kan ya kemarin ya. Banyak di roasting gitu. Jadi di sini proyek Power of Siberia 2 itu menjadi strategis. Jadi pipa ini bisa ngirim 50 miliar meter kubik gas per tahun ke China gitu. Dari Rusia, keren ya. Atau setara lebih dari 10% kebutuhan gas China saat ini. Jadi saat ini China ke Rusia, China lebih butuh Rusia. Makanya Rusia, Putin datang ke China. Sebenarnya siapa datang ke siapa tuh membutuhkan juga, si Putin butuh China juga. Jadi Putin dipeluk, kalau Trump cuma disalamin, tarik-tarikan pula salamannya. Gitu ya. Jadi bagi China gas pipa Rusia itu bisa menjadi asuransi energi ketika pasokan LNG terganggu. Dan ini impactnya apa? Impactnya sebenarnya bagus terhadap perekonomian China. Kalau China dapat LNG lagi, perekonomiannya bergerak, maka impor dari Indonesia, lagi-lagi impor bahan bakar seperti batu bara dan juga CPO dari Indonesia itu juga akan meningkat. Harga CPO dunia itu naik guys karena Selat Hormuz ditutup. Makanya Indonesia sebagai salah satu penghasil CPO terbesar di dunia ini kayaknya mau bermain juga nih, mau mainin harga atau gimana, mau naik panggung gitu. Mumpung Aji mumpung ya apa-apa sih, bagus kalau misalkan bisa eksekusinya tuh bagus. Tapi kalau eksekusinya nggak bagus, birokrasinya terlalu itu bisa merugikan gitu ya. Jadi ini sebenarnya di persimpangan kebijakan ekspor satu pintu ini di persimpangan. Naga-naga cacing-cacing, kalau bagus jadi bagus banget, kalau nggak bagus malah ngerugiin Indonesia gitu ya. Dan kalau ini berhasil, ini bikin rupiah jadi lebih menguat ya, kebijakan ekspor satu pintu ini. Ngantuk, sorry. Aku mau bahas US stock teman-teman. IPO tadi pada minta apa? IPO SpaceX dan Anthropic ya. SpaceX tuh mau IPO tuh perusahaan punya Elon Musk, target pendanaannya 75 miliar US dollar, hitung sendiri itu berapa rupiah, dan dijadwalkan melantai di Nasdaq itu pada 12 Juni 2026, kodenya SPCX. BlackRock udah menyatakan komitmen awal buat invest 5-10 miliar US dollar sebagai signal optimisme ya. Nah, SpaceX saat ini tuh lagi ngejalanin 4 segmen bisnis, Space atau roket Falcon 9, Falcon Heavy, Starship, plus misi NASA. Percaya nggak? Aku pernah ke sana, ke SpaceX. Foto di depan roketnya, nanti tak cari ya, zaman aku masih kurus 10 kg yang lalu. 12 kg yang lalu gitu ya. Terus connectivity, Starlink kini melayani 10,3 juta pelanggan di 164 negara. AI, XAI, platform X yang diakuisisi Februari 2026, atau Twitter dulunya, MicroHeart
platform AI yang otomatisasi softwarenya masih dikembangkan. Nah, pendapatannya pertumbuhannya 33% dari total revenue 2025 itu. Kontributor terbesarnya adalah Starlink 61%, diikutin segmen space dan AI-nya. Tapi dari sisi labanya SpaceX ini jadi Starlink ini jadi satu-satunya segmen yang mencetak keuntungan, sementara SpaceX itu space-nya itu rugi 662 juta US dollar akibat research and development Starship yang menyerap 930 juta hanya dalam satu kuartal. Nah, segmen AI itu rugi 2,5 miliar. Jadi yang cuan cuman Starlink-nya aja karena pembangunan data center AI. Mau beli nggak nih teman-teman semuanya? Aku sih kepengen beli, cuman nanti kalau misalkan beberapa hari pertama terlalu naik tinggi, aku bakalan nunggu retracement atau nunggu turunnya dulu gitu ya. OpenAI juga mau IPO, jadi ChatGPT ya mau IPO, nilainya lebih dari 850 miliar. Bersiap untuk mengajukan dokumen IPO secara rahasia kok udah tahu ya Jumat ini. Mereka kerjasama dengan Goldman Sachs dan Morgan Stanley untuk mempersiapkan semuanya. Jadi Amerika tuh lagi ada story-nya. Story AI itu booming banget. Dan perusahaan-perusahaan yang baru IPO kayak gini, ini dianggap dianggap satu peluang. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang lainnya tuh, perusahaan teknologi yang lainnya seperti Nvidia itu udah valuasinya tuh udah ketinggian banget, udah tinggi banget gitu ya. Meskipun IPO-nya juga valuasinya nggak murah-murah amat saat ini, tapi jadi satu peluang lah gitu ya, pilihan lain gitu ya. Jadi sejak ChatGPT booming di 2022, OpenAI itu jadi salah satu perusahaan swasta yang paling berharga. Jadi mereka udah mendapat investasi lebih dari 180 miliar US dollar dan juga masih banyak mengeluarkan uang. Jadi IPO ini bakalan jadi momen buat menunjukkan bahwa bisnis mereka itu masih sustainable. Nah, persaingan ketat juga terasa dari Anthropic yang juga lagi mencari dana dengan valuasi 900 miliar dan sudah mendapat punya pendapatan tahunan lebih dari 30 miliar US dollar. Setelah itu Elon Musk lewat SpaceX juga siap IPO. Wah, ini lagi pada mau IPO semua, lagi pada cari duit semua gitu ya. Anthropic itu bakalan IPO di Oktober 2026. Perusahaan AI yang didirikan oleh mantan staf OpenAI, mantan karyawannya, bikin Anthropic menargetkan IPO pada Oktober 2026. Valuasinya 380 miliar US dollar, menjadi salah satu IPO AI terbesar tahun ini bersama barengan dengan OpenAI. Investor dan partner strategisnya termasuk Google, Amazon, Microsoft, dan Nvidia yang berkontribusi puluhan miliar dolar melalui teknologi dan chips ya. Jadi ini keren banget. Nah, sekarang kita mau bahas tentang saham US. Apa aja sih yang ada story-nya atau oh ya, Nvidia, kinerja Nvidia. Tahun fiskal Nvidia tuh gak ngikutin kalender. Nvidia menyederhanakan segmentasi bisnisnya ya pada kuartal ini. Earnings-nya dia masih naik guys, pendapatannya meskipun valuasinya tinggi, Nvidia tuh masih naik 85%. Dan laba bersihnya Nvidia ini naik 211%. Teman-teman yang mau buka US Stocks bisa ke Reku atau ke Nanovest dengan kode Ellen May, atau ke Peluang. Kalau Peluang tuh kodenya Ellen May USP, Ellen May USP gitu loh. Jadi biar ketahuan tuh dari aku, barangkali ada event bareng, mereka bisa tahu oh ini tuh gerombolannya dari saya, dari gerombolan Ellen May gitu ya. Oke, jadi Nvidia pendapatannya naik 85% dan laba bersihnya naik 211%, data centernya juga naik 92%. Wow, permintaan GPU-nya besar ya. Terus kemudian apa lagi ya? Marginnya naik signifikan 60,5% jadi 74,9%. Jadi meskipun valuasinya mahal,
tapi earningsnya masih bagus. Jadi kalau kalian nanya perang Amerika Iran kok gak ngefek, ya karena labanya masih bagus guys. Oke. Mari kita lihat beberapa saham Amerika yang di tok-tok yang di JT. Bisa ke IG aku @ellenmay_official. Kita lihat yuk Nvidia kabarnya gimana, chartnya apakah masih bisa di trade atau enggak. Nah ini yang aku bilang tadi, ya. Jadi kalau ini cycle di Indonesia tuh kamu tuh buy on weakness-nya tuh pas dia turun. Kalau di saham Amerika itu kamu buy on weakness-nya itu pas dia naik. Nah di sini nih. Nah, di sini nih, ini kayak gini ya, ini posisinya kayak gini ya. Ini buy on weakness-nya di sini. Jadi kita sekarang lagi nge-watch Nvidia. Kalau ini kan lagi earnings, potensi earningsnya sih bagus sih. Tapi kalau misalkan abis earnings dia gap up, better kita beli setelah gap up aja. Karena pas earnings tuh biasanya signifikan. Meskipun earningsnya bagus, kalau ternyata tidak sebagus konsensus, maka tidak sebagus perkiraan, maka biasanya sahamnya juga akan turun. Jadi meskipun pendapatannya naik, tapi jika meleset lebih rendah sedikit dari perkiraan, itu saham bisa turun gitu ya, harga saham bisa turun. Jadi kita tunggu setelah earnings aja gitu ya. Ini Nvidia tuh besarnya lebih gede daripada seluruh saham di Indonesia dijadiin satu, masih jauh lebih gede berkali-kali lipatnya. Oke, mari kita lihat saham US yang lainnya apa kabarnya di M-Trade US Academy. M-Trade US Academy. Oke, nih perhatiin ya, ini amazing banget. Aku amazed banget sama ini. Jangan diikuti karena udah jalan. Ini udah jalan ya. M-Trade US nawar tuh pelit pol karena kita bobok guys, kita bobok. Jadi kita nawar pelit, lit pol. Kadang dapat, kadang kagak ya. Ini dapat loh, lihat nih di bottom di sini. Tuing. Ada nggak yang dapat? Ya ada, tapi ya wes toh kalau nggak dapat cuan 8,96%. Ini apa? Sirius XM Holdings. Terus ini ada Rider System. Ngomong-ngomong ini ada promo M-Trade US. Cara daftarnya bagaimana untuk belajar di M-Trade Academy untuk US Stock 1 tahun? Ketik US 21 masih dalam rangka my birthday kemarin ya. Jadi US 21 DM aku atau langsung aja ke emtrade.us_birthday atau DM saya dengan kode US 21 ya. Nanti dapat promonya spesial my birthday kemarin. Ya. Perhatikan di sini, ini rider system teman-teman. M-Trade nawar pelit pol, dapat di bottom, ya ampun, nawar kok pelitnya kayak gini loh ya, nggak di atas dikit, tapi dapat gitu. Lah kenapa sih begitu nawarnya? Karena kita bobok guys, dan ini watchlist semuanya jalan otomatis yang di tok-tok yang di ke IG aku @ellenmay_official, otomatis sambil kita bobo ada watchlistnya, dan kemudian kalau jualan juga ada trailing stopnya sambil kita bobo. Kita ini definisi bobo dapat duit, bisa juga definisi bobo cut loss. Oke, Tesla ini juga sama, kita nawarnya pelit banget, pelit medit banget nawarnya, ya Tuhan, pelit medit banget. Dapat loh dia. Tesla dapat nggak sih ini kayak buy, ini jangka menengahnya di bawah di sini. Ini cuan segini. Cuan 8%, jangka menengah, jangka pendeknya 406,6. 406,6. Ini low kemarin, penasaran saya. 406,39. Yeay, dapat. Nawar pelit dapat ya. Terus kemudian dia mantul di sini. Yeay, banyak yang nawar pelit terus dapat. Terus kemudian ada juga yang beli breakout nggak sih? Ada dong yang beli breakout. Beberapa yang sudah jalan, ada yang belum jalan juga gitu ya. Ada yang sudah jalan, ini contohnya kayak Palo Alto Networks. Ini saham apaan? Ini gak ngerti saham apaan, tapi tetap bisa cuan ya. Belajar bareng M-Trade US Academy, saat ini cuan 42%. Semua ada waktunya, semua ada timingnya. Indostox nanti juga akan bisa rally lagi, tapi kapan? Nanti dulu, biar urusan kebijakan-kebijakan pemerintah ini diberesin dulu, jalan dulu deh yang baru ditetapkan ini.
jalan, terbukti, bagus, dan semoga hasilnya oke buat revenue negara, buat defisit APBN di akhir tahun tidak lebih dari 3%. Wah, mantep jos. 2027 semoga tidak di downgrade sama. Oh, Nvidia udah earnings, sudah rilis. Tadi pagi rilis pas closing market US. Mantep. Oke, thank you. Jadi nanti kita bisa trade Indo Stocks lagi kalau udah bagus. Ngantuk. Terus kemudian ada Adobe. Mari kita lihat Adobe di sini. Ini yang mau kena stop loss, guys. Oke ya, ini yang mau kena stop loss. HPE ya, HPE ini kita juga beli breakout di early stage 2 dan sekarang masih ngehold cuan sekitaran cuannya 28%-an. Jeff ini cuannya sekitaran ini juga early stage 2 ya, early stage 2 pakai metode super trader semua 22%. Jadi di US stock sekarang lagi banyak yang trending, banyak yang masuk ke stage 2. Nah, teman-teman juga ini juga early stage 2. Buat yang mau belajar US Stocks gratis, ada yang gratis juga, langsung aja ketik EMT US atau M-Trade Start US Stock gitu ya. Jadi ada 3 hal yang saya mau bagiin ke kamu hari ini. Acara besok Sabtu Invest Start itu belajar long term investing untuk Indo Stocks dan pastinya nanti ke depan kepake juga buat US Stocks. Kalau mau ikut DM saya EMV for Invest Start this weekend. Kalau mau ikut acara US Stocks gratis, EMT US, DM saya. Kalau mau beli ya karena berbayar ya ini ya, US Stock Academy 1 tahun, ada master kelasnya juga, ada kelas webinar-webinarnya di dalamnya, ada pilihan saham-sahamnya kayak gitu tadi, udah di screening kan. Kamu ketik aja US 21, US 21 di DM aku semuanya karena lagi ada promo birthday. Terima kasih semuanya yang udah nonton live aku malam hari ini. Siapa yang kangen sama Ara langsung aja ke Igoy aku @elemen_official. Hari ini sudah lebih happy ya, sudah lebih lega. Kenapa? Karena saya mengurangi nonton reels, konten-konten yang bikin gemes. Nontonnya yang lucu-lucu aja. Oke? Dan terima kasih buat semua tim M-Trade yang sudah membantu saya ngumpulin berita-berita, ngumpulin semuanya, dan menjalankan semuanya dengan baik. Thank you so much. Ayo kita nonton Ara di Igoy. Karena Aranya lagi bobo. Jangan lupa follow Igoynya Ara, Frenchy Ara. Semangat semuanya. Indo Stocks agak melambat. Badai pasti berlalu. Dan nanti akan datang badai berikutnya.